Disebut namanya ilmu terawang. Nah, udah tahu orang yang tidak percaya Tuhan, kalau kehilangan mobil, minta tolong ke dukun untuk diterawang dan mobilnya ketangkep. Tapi dukunnya sendiri kehilangan mobil, lapor polisi. Kenapa tidak gunakan ilmunya sendiri untuk menangkap penjahatnya? Karena ada harga yang harus dibayar. Sebelum saya bertobat, saya diajar nenek saya ilmu terawang. Disitulah saya tahu rahasia bahwa di dunia alam gaib itu ada namanya rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Alkitab berkata bahwa iblis adalah pendakwa, penuduh. Seorang pendakwa, seorang penuduh pasti punya namanya barang bukti. Nah, di alam roh itulah saya baru mengerti bahwa alam roh itu ada namanya 3 alam. Yang pertama adalah alam nyata, yang kedua adalah alam bayangan, yang ketiga adalah alam roh sebenarnya. Di situ seperti lautan kaca, seluruh dunia bisa terlihat. Di situ saya lihat lautan kaca, dan disitulah rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Nah, makanya dukun itu kalau pasien datang, pertama akan memberitahu masa lalu. Karena itu ada rekamannya semua, apa yang terjadi masa lalu. Nah, disitulah saya melihat lautan kaca dan seluruh dunia bisa terlihat. Nah, ilmu terawang adalah digunakan untuk mengungkap kasus pembunuhan, perampokan, setelah itu tindak kejahatan. Nah, sebelum bertobat saya diajar ilmu terawang sama nenek saya. Nah, kalau nenek saya gini, tapi ingat namanya bukan pusing kepala, lain gini, langsung gini, syas, kelihatan siapa pencurinya, perampoknya ada di mana, pasti ketangkap. Nah, kalau saya dulu gini, langsung kayak ada layar gitu, ses. Nah, kalau di dunia nyata itu ada namanya CCTV, tapi di alam roh itu bukan CCTV, seperti CCTV tapi bukan CCTV, rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Nah, di situ saudara, saya diajar nenek saya, syep, langsung kelihatan, itu kayak layar televisi. Anak di bawah usia 5 tahun bisa lihat rekamannya itu kayak layar televisi. Oh, penjahatnya ini barangnya ada di sini, jatuhnya barang ke sini, pelakunya ini namanya ini, tangkap jam sekian, pasti ketangkap. Nah, setelah saya mempelajari itu, suatu kali nenek saya punya ayam dicuri orang. Waktu ayamnya dicuri, saya marah. Saya ngomong sama nenek saya, nenek tenang, saya akan gunakan ilmu terawang untuk menangkap siapa yang nyuri ayam nenek. Waktu saya mau baca mantra, nenek saya ngomong, stop, jangan gunakan ilmu itu untuk nangkep ayam. Loh, kenapa? Kutukannya sama ayamnya lebih mahal kutukannya. Loh, ada apa nenek? Tahu ndak? Ini rahasianya Tony. Siapapun yang menggunakan jasa ilmu terawang, maka akan terkena kutukannya, bangkrut seumur hidup. Jadi makanya dulu sebelum saya bertobat, yang sering tanya itu polisi. Makanya polisi yang sering tanya-tanya ilmu terawang
begitu pensiun bangkrut, habis sengsara. Tapi kalau polisinya tidak pergi ke dukun, tidak cari-cari pakai ilmu terawang, dia pensiun pun tetap kaya, berharga di hadapan Tuhan dan diberkati Tuhan. Itu kalau polisinya tidak minta-minta ke dukun. Tapi kalau minta-minta ke dukun, jasa ilmu terawang, pasti akan ngalami itu. Nah, itu caranya gimana? Misalnya kejadian kecurian di Jalan Jenderal Sudirman. Perlu dia tahu bahwa setiap jalan, setiap tempat itu ada namanya roh penunggu. Ada roh-roh penunggu. Nah, langsung kejadian kecurian ini seberapa? Perlu dia tahu bahwa setan kerja 24 jam, tetapi dibagi 3 shift. Jadi ingat, itu dibagi 3 shift juga, karena ada jam untuk istirahat. Nah, biasanya jam istirahat itu adalah ganti yang jaga, itu ada di pohon-pohon. Nah, pohon-pohon besar. Makanya sering ada ngomong, wah ini pohonnya angker. Nah, itu sebenarnya tempat untuk pergantian jaga. Nah, itu. Nah, dan setelah itu rumah-rumah kosong. Makanya rumah kosong itu langsung ditempatin. Kenapa? Langsung untuk pergantian juga. Makanya ada rumah angker, ada namanya pohon-pohon keramat. Itu sebenarnya tempat untuk pergantian. Nah, setan kerja 24 jam dibagi 3 shift. Nah, misalnya kejadian perampokan di bank di Jalan Jenderal Sudirman. Harus tahu jamnya itu. Jam 9 pagi. Nah, langsung pasien datang ke saya. Saya sebagai dukun sebelum bertobat, saya tanya dulu, jam berapa perampokannya dan kejahatan itu terjadi? Jam 9 pagi. Oke. Sekarang mintakan tanahnya di sana. Nah, itu harus minta tanahnya di sana. Nah, kejadian hari apa? Hari Rabu pagi jam 9. Langsung sebelum bertobat saya baca mantra untuk manggil. Nah, itu ada yang pakai kembang kantil, ada yang juga pakai itu air kembang setaman. Itu anak di bawah usia 5 tahun bisa lihat. Setelah itu pakai senter, sontolop gitu. Ini kaca, langsung dibacain mantra, langsung senter ditancapkan gini. Yes! Langsung rekamannya akan terlihat. Nah, ada yang pakai telur pun harus telur ayam kampung. Tidak boleh ayam horen Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setannya takut kolesterol. Harus telur ayam kampung, atau telur bebek, atau telur angsa. Ada yang juga yang pakai yang namanya itu jempol tangan. Baca mantra, bengueng-weng, cup, vitamin komplit. Kelihatan. Jalannya perampokan. Setan yang jaga hari Rebu kemarin, tepatnya jam 9 pagi, saya panggil. Langsung datang memberikan rekamannya itu. Oh, penjahatnya ini, nama ini, larinya ke sini, tangkap jam sekian. Pasti ketangkap. Tapi ingat kutukannya, siapapun yang minta jasa itu bangkrut seumur hidup.